Hai, halo Aries, apa kabar? Semoga semua Aries dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Aries, kita akan baca readingan untuk yearly 2025 ya. Aku akan cek energi kalian dari bulan 1 sampai bulan 12. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, jadi readingan ini belum tentu cocok untuk setiap orang ya. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan ini karena ini readingan banyak orang ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Readingan ini lebih terfokus pada diri kalian. Jadi apapun yang keluar nanti aku akan coba tarik energinya untuk yang positif-positif aja ya, supaya kalian bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan di sepanjang 2025. Karena banyak ya, sampai 12 aku main tarik ya. Oke, ini bulan Januari ada peace ya. Untuk Februari ada loneliness. Kemudian Maret di sini ada purpose. Untuk April ada friendship. Mei ada regret. Juni ada courage. Juli ada failure ya, sorry. Oke, kemudian Agustus ada judgment. Kemudian habis Agustus apa sih? September ada trust. Kemudian Agustus, September, Oktober ada worry. November di sini ada blame. Kemudian di Desember ada humor. Sepanjang tahun energi kalian di sini ada service ya. Ada yang harus kalian perbaikin. Ya, apapun itu di dalam kehidupan kalian, bisa secara spiritual, bisa secara finansial, bisa secara peralatan-peralatan juga. Oke, nih untuk Januari di sini energi kalian ada kedamaian, ya artinya di sini kalian sudah menemukan satu ketenangan atau ada satu pertanyaan di dalam diri kalian atau jawaban yang mungkin selama ini sudah kalian tunggu, atau kalian membuat batas waktu. Katakanlah ini sudah melewati fase, melewati tahun baru misalnya. Ya, mungkin kemarin kalian menunggu, oke, sampai batas waktu bulan Desember atau Januari kalau memang tidak ada keputusan, ya, berarti aku harus melepaskan, aku memilih untuk damai. Ini apa aja, bisa percintaan, bisa kehidupan, bisa pekerjaan. Jadi kalian kayak belajar untuk berdamai atau melepaskan sesuatu yang melekat atau keterbelengguan kalian selama ini. Untuk di Februari, ya mungkin karena tadi sudah merasakan yang namanya melepas, ya sudah menemukan kedamaian, tapi di Februari aku lihat kayak mungkin akan ada sedikit situasi di mana kalian ngerasakan yang namanya loneliness atau mulai kesepian ya, atau mulai merasa kayak kok sendiri ya, kok hampa ya, kok kayak kosong ya. Yang tadinya sudah mencoba untuk berdamai, ini agak drop nih energinya di Februari ya, sehingga kayak kalian lagi butuh sesuatu asupan, hiburan atau teman bicara seperti itu. Jadi kalian nggak mau lagi terkurung di dalam situasi yang sepi, bukan kesepian ya. Nah, di bulan Maret nih ada purpose nih di sini ya. Kamu sudah tahu nih apa yang harus kamu lakukan. Artinya di bulan 2 itu terjadi penarikan diri dalam diri Aries. Sehingga begitu masuk ke bulan ketiga, kalian tahu caranya bagaimana, apa yang ingin kalian purpose. Oke, dari kemarin sudah kayak mencari pencerahan, menarik diri, healing. Kalian tahu bulan 3 ini apa yang harus aku lakukan, seperti itu ya. Masuk ke bulan 4 ada friendship, akan ada pertemanan yang bertambah. Mungkin ada circle di mana kalian akan banyak melakukan aktivitas bersama teman-teman, baik itu lingkungan pertemanan, entah itu teman sekolah ataupun teman kerja, bisa seperti itu. Nah, di bulan 5 di sini ada regret ya. Ini ada satu, ini buat antisipasi ya. Tadi karena ada friendship di sini di bulan 4, jadi hati-hati
mungkin ada kata-kata atau ada tindakan-tindakan yang mungkin saja tanpa sengaja atau sengaja dilakukan secara, entah itu secara impulsif ataupun secara sindiran atau apapun. Di sini aku lihat ada sedikit penyesalan. Aku nggak tahu apakah nanti kamu yang ada di posisi itu atau orang lain, karena bisa juga vice versa ya, sama orang lain, atau orang lain yang melakukan hal tersebut sehingga ada penyesalan dari apa yang sudah terjadi di sini. Ada sedikit konflik kecil di bulan 5. Jadi pada saat di bulan 4 ketika mungkin lagi banyak bertemu atau bersosialisasi, hindari hal-hal yang bisa menyinggung atau bisa memicu keributan ya. Kemudian di sini ada courage ya. I find the inner strength. Ketemu lagi nih self healing saat bulan 6. Ya, kamu akan menemukan inner strength dalam diri kamu untuk menampilkan satu sisi dalam diri kamu, yaitu tentang kepercayaan diri. Ini ada pergejolakan buat Aries itu dari bulan April, Mei, Juni ya. Mungkin di sini ada euforia, berteman, rame-rame atau kumpul-kumpul. Ternyata mungkin akan ada sedikit perselisihan. Akhirnya kamu kembali lagi ke titik di bulan Februari. Kayak kamu ngerasa bahwa mencintai diri sendiri, tidak hura-hura sama teman-teman itu jauh lebih prioritas. Sehingga nanti masuk di pertengahan tahun itu kamu akan menemukan jati diri kamu yang sesungguhnya. Buat kalian-kalian yang mungkin masih di situasi nggak tahu ya di usia berapa, kadang-kadang ada euforia tertentu menuju healing itu kalian akan dibikin naik turun sama semesta. Nanti ketemu sama teman rame, nanti tiba-tiba sendiri lagi. Jadi kayak ada lalat, ada pergejolakan di dalam diri kalian. Tapi di bulan Juni udah bagus ya. Akhirnya kalian tadi belajar dari situasi April sama Mei seperti itu. Oke, kita lihat di bulan Juli. Di sini ada failure ya. Ini tentang I understand that the mistake is only an opportunity to learn. Belajar lagi dari situasi tadi di bulan 6. Kalian lagi banyak pelajaran sepertinya Aries di 2025. Artinya kamu mengambil makna dari apa yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Ya, supaya kamu benar-benar tahu, oh kemarin kejadiannya seperti ini, berarti aku ke depannya harus lebih hati-hati. Oh kemarin situasinya seperti ini, maka aku akan begini, gitu. Oke, kemudian di sini ada judgment ya, di bulan 8 Agustus judgment. Kamu jadi orang yang lebih humble. Kamu jadi orang yang apa yang kamu lihat kamu tidak akan membuat satu judgmental. Artinya pendewasaan, pembelajaran dari peralihan bulan ke bulannya ini masuk di bulan Agustus adalah kamu jadi orang yang dewasa atau kamu jadi orang yang sangat memahami bahwa setiap orang melakukan kesalahan atau setiap orang melakukan sesuatu pasti punya alasannya. Jadi nggak perlu dijudge, biarin aja, lihat, diam aja, seperti itu. Ya, kemudian masuk di bulan September, di sini aku lihat ada trust, ada kepercayaan yang mulai meningkat di dalam diri kamu. Kamu lebih banyak mendengar bisikan-bisikan yang datangnya justru dari diri kamu sendiri atau dari guidance-nya kamu, atau firasat-firasat kamu atau intuisi-intuisi kamu. Artinya kamu tidak terdistract lagi dengan trust issue dari luar, tidak terdistract lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan saling memusuhi atau gibah-gibahan, gosip-gosipan lagi ya. Di sini ada kepercayaan dalam diri kamu tuh bahwa kalau kamu bisa mengkoreksi diri kamu atau kamu bisa menelaah menggali diri kamu lebih dalam lagi, maka sebenarnya kamu akan tahu jati diri kamu sesungguhnya tuh apa. Tentang pemaknaan, pendalaman jiwa ada di bulan September ya. Kemudian di bulan 10 ada worry ya. Kamu belajar nih, I'm learning that worry doesn't change an outcome. Nih kamu akan belajar lagi bahwa kecemasan yang hadir di dalam diri kamu itu nggak akan memberikan jalan keluar atau nggak akan memberikan kamu masukan-masukan positif. Jadi kamu akan melepaskan yang namanya ketakutan, fear ya, atau keraguan-raguan atau kecemasan-kecemasan dalam diri kamu. Banyak pembelajaran yang aku lihat untuk Aries di tahun 2025 lebih kepada diri sendiri, tidak terlalu dari eksternal. Tadi eksternal terjadi hanya di bulan 45 ya. Kemudian sini ada blame, di sini ada I accept responsibility for my well-being ya. Ini dia, kamu juga nggak akan menyalahkan lagi seseorang atau nggak akan menyalahkan diri kamu sendiri. Kayak kamu sudah merasa, kamu sudah paham bahwa ketika kamu melakukan sesuatu, responsibility-nya apa, responsible-nya apa ya. Bahwa kamu tahu setiap
perbuatan, setiap tindakan pasti ada responsibelnya sendiri, atau ada apa ya, karma baik atau karma buruknya, sehingga kayak lagi-lagi kamu tidak memikirkan tentang apa yang sudah terjadi. It's mean artinya kamu tidak mencari kambing hitam. Seperti itu. Sekalipun misalnya kamu akan berada di situasi di mana kamu mungkin akan dikambing hitamkan oleh orang lain, tapi kayak kamu nggak menyalahkan, ya udahlah, kayak kamu lebih kepada nothing tulus sih aku lihat menjalani hidup kamu di 2025 ya. Humor di Desember ya, kamu memilih untuk fokus dengan keceriaan kamu, kebahagiaan diri kamu ya. Mungkin kamu akan lebih banyak melakukan yang namanya humor. Humor itu adalah nggak tahu apakah kamu bercanda sama teman, ataukah kamu mungkin lebih banyak menonton hal-hal yang bisa membuat kamu ketawa. Masuk angin. Kamu akan lebih banyak berfokus pada cara kamu menyikapi hidup kamu. Jadi kayak misalnya kamu lagi bokek sekalipun kamu nggak akan pusing gitu. Jadi kayak ya udah deh, kalau memang lagi bokek di rumah aja, misalnya nonton kartun, nonton drakor, atau nonton apa nih yang bisa menghibur diri. Self love-nya besar di bulan Desember karena sudah ada tempaan, sudah ada pergejolakan naik turun dari bulan demi bulan. Di sini kamu ada persiapan matang untuk menuju tahun 2026-nya. Itu. Oke, kita lihat karir kamu ya di sepanjang 2025. Oke, untuk karir di sini ada Four of Feather ya. Di sini aku lihat kerjaan kamu nggak terlalu banyak kesibukan sepertinya di awal tahun menuju pertengahan tahun ya. Tapi di pertengahan menuju akhir tahun di sini ada preparation, artinya ada persiapan-persiapan yang harus kamu lakukan. Artinya mungkin awal tahun ini ada sesuatu yang sudah settle di tahun 2024, sehingga ini tidak membuat kamu harus banyak melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan kamu. Tapi ya akan sibuk di pertengahan tahun. Kamu akan memprepare atau mempersiapkan hal-hal baru atau pekerjaan-pekerjaan tambahan untuk menuju akhir tahunnya. Seperti itu. Ya, di sini akhir tahunnya ada strength ya. Di akhir tahun di sini kalau aku lihat ada sesuatu deadline yang harus kamu kejar dengan cepat, tapi semuanya settle, semuanya beres. Hindari perselisihan antar teman kerja. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan friendship mungkin ya. Aku ngelihat di sini mungkin ada beberapa teman kerja yang nggak tahu, bukan beberapa ya, mungkin atau segelintir lah, 1 atau 2 orang mungkin agak sedikit nggak tahu apakah iri atau apakah mungkin nggak suka dengan posisi kamu atau dengan apa yang kamu kerjakan, seperti itu. Karena mungkin menuju akhir tahun beberapa, walaupun nggak semua Aries, aku rasa mungkin ada yang akan naik posisi, naik jabatan, atau ada yang bertransformasi di karirnya atau di pekerjaan atau bisnisnya ya, sehingga ini sedikit banyak memunculkan rasa iri dari lingkungan sekitar kamu. Itu. Oke, kita cek finansial kamu ya untuk 2025. Ini aku bacaannya singkat ya, nanti per bulannya ada. Semoga selalu bisa. Aku suka keteter sekarang kalau yang zodiak. Oke, di sini ada Ace of Feather ya. Di sini ada foundation. Ada yang sedang ingin kamu bangun dari uang yang kamu dapatkan. Sepertinya kamu punya satu perencanaan, nggak tahu apakah mau buka bisnis atau usaha sampingan, atau kalaupun kamu sudah bekerja mungkin ada perencanaan untuk cari tambahan-tambahan lain. Yang jelas di sini kamu lagi sedang membuat satu jurnal atau catatan atau apa yang sudah kamu rencanakan selama ini. Oke, kalau hanya mengandalkan uang yang aku dapatkan sekarang ini nggak akan cukup. Kalaupun cukup, aku pengennya lebih karena aku mungkin pengen punya properti, kendaraan, atau apapun yang menjadi keinginan kamu. Sehingga aku lihat di awal menuju pertengahan ada perencanaan yang kamu buat berkaitan dengan pembelian sesuatu dalam bentuk jangka panjang. Ya, pertengahan menuju akhir keuangan nggak ada masalah ya. Di sini ada The Sun, aku rasa ada bonus-bonus tambahan yang akan kamu dapatkan, atau rezeki kamu tuh nggak tahu nanti tiba-tiba ada aja, datang aja, kayak nggak ada habisnya. Walaupun habis, kayak kamu lagi pengen ini, tiba-tiba bisa aja beli. Nggak tahu dari mana duitnya tuh, kayak ada aja, terbantu aja. Ya, rezeki kamu kayak di tahun 2025 ini kayak nggak ada habisnya gitu. Walaupun kadang-kadang di kantong kamu mungkin udah nipis gitu, tapi kayak ada lagi gitu. Ini bisa dikatakan buat Aries, hati-hati di 2025, jangan impulsif dengan check out barang atau belanja barang yang nggak penting ya.
Oke, kemudian di sini ada Queen of Feather ya, tentang perception atau thought ya. Nabung. Pertengahan menuju akhir sepertinya Aries akan banyak menabung. Nggak tahu nih apakah menabung dalam bentuk kayak mungkin kamu ngerasa tadi, karena di pertengahan ya, pertengahan tahun itu aku ngelihat ada sisi impulsif dalam diri kamu, mungkin menuju akhir tahun akhirnya kayak sadar atau nyesel. Aduh, kemarin aku ngabisin duit begini-begini aja nih, udah mau akhir tahun kok. Masa kayak tahun lalu lagi kok begini-begini lagi. Nah, mungkin menuju ke akhir tahun banyak yang harus kamu simpan atau kamu lagi mencoba untuk mengikat pinggang untuk tidak boros-boros lagi. Gitu. Oke, kita lihat love life buat Aries. Aries, love life kamu di sini ada The Emperor ya. Mungkin kamu akan, beberapa di antara kalian akan banyak yang berfokus pada diri sendiri dengan tugas-tugas atau pekerjaan ya, sekalipun kamu sudah punya pasangan ataupun kamu single ya, baik itu single parent atau single sejati. Single sejati dalam artian kayak kamu ngerasa bahwa ada prioritas yang lebih utama daripada sekedar perasaan-perasaan. Beberapa mungkin Aries yang single memilih untuk lebih lama single nih. Jadi kayak kamu udah nggak mau lagi nyari-nyari pasangan, tapi kamu memilih untuk biarin aja mengalir pasangan yang datangan sendiri. Sementara yang couple mungkin kayak ngerasa bahwa, oh aku udah punya pasangan kok, ini hubungan sudah baik-baik aja. Jadi fokus apa sih yang ingin kamu lakukan sama pasangan kamu untuk kerjasama supaya apa yang menjadi harapan cita-cita kalian ke depan itu terwujud. Itu dia. Jadi di sini nanti pada saat impulsif ini yang couple tadi, pasangan kalian yang akan mengerem ya. Jangan gini dong yang, kita kan mau beli ini misalnya, kita kan mau rencana ini. Jadi ada bantuan dari pasangan kalian. Tapi kalau yang single, kalian mengerem dari diri kalian sendiri ya. Oke, love life di sini kemudian ada Ten of Crystal, ada stability ya. Ada situasi yang tenang, damai. Dalam artian ya kalau sudah punya pasangan ya bagus, tenang, damai. Berarti kalaupun ada masalah selalu terselesaikan. Tapi buat yang single lagi-lagi ya, banyak aku lihat di sini single untuk para Aries ya, lebih banyak memilih untuk cari duit. Cuannya digedein daripada mikirin cinta-cintaan. Seperti itu. Nggak tahu nih apakah memang ada trauma dari masa lalu sehingga kayak kamu nggak mau merusak tahun 2025 ini dengan urusan perasaan ya. Kecuali tadi ada situasi perasaan yang agak galau dari pertemanan. Kemudian di sini ada The Tower, rilis, melepaskan. Untuk yang single atau yang sudah tidak memiliki pasangan, kalian banyak memilih untuk melepaskan trauma, luka batin, atau hal-hal yang menyakitkan di tahun-tahun sebelumnya atau di masa lalu. Tapi untuk yang sudah berpasangan, Towernya adalah membangun. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang merencanakan, nggak tahu apakah membangun relationship yang lebih bagus lagi ke depannya, atau membangun rumah, atau membangun hal lain yang menurut kamu sama pasangan kamu perlu kalian bangun. Aku bacanya simple aja ya. Kemudian untuk energi kalian sepanjang tahun 2025 di sini ada Four of Cell ya. Ada soul searching, re-evaluation ya. Buat yang single mungkin masih dalam situasi pencarian ya. Soul searchingnya masih berlanjut kalau aku lihat, karena mungkin di sini Aries kali ini lebih hati-hati, lebih kayak milih-milih dalam mencari pasangan, nggak mau lagi yang asal aja atau nggak mau mendowngrade lagi. Kalau memang ada yang sayang, ada yang suka, kamu dong yang harus mengupgrade diri. Aku nggak mau mendowngrade diri hanya untuk dapat pasangan, hanya untuk dibilang tidak jomblo. Sementara untuk yang berpasangan di sini ada re-evaluation, artinya ada evaluasi atau ada sesuatu yang kalian perbaiki dari situasi-situasi yang pernah terjadi kemarin, kegagalan atau salah ini, salah itu, seperti itu ya. Oke, aku mau ambil pesan buat sepanjang tahun 2025. Awal menuju pertengahan di sini ada Field of Dream ya, banyak yang sedang merencanakan atau kalian disarankan semesta untuk mulai membuat suatu perencanaan jangka panjang. Jadi ini banyak telur. It mean artinya kalau kalian mau hidupnya sukses, mau lebih banyak uang atau mau begini mau begitu, jangan spending satu, harus punya spare banyak. Misalnya kamu punya gaji sekian, berarti cari tambahan lain. Jangan yang punya pasangan satu nambah pasangan ya. Dalam artian adalah kalian harus mempersiapkan segala sesuatu, tidak dari satu alternatif saja. Jadi kayak punya amplop harus dibikin beberapa amplop, ini buat ini buat ini, buat ini, seperti itu ya.
Kemudian itu bisa di awal sampai pertengahan ya. Kemudian pertengahan sampai akhir di sini ada listening. Ada sesuatu yang harus kalian dengar. Apakah ini mulai dari bisikan batin kalian atau mendengar orang lain ketika curhat atau mendengar sesuatu yang perlu kalian dengar. Mungkin selama ini biasanya kalian yang didengar, mungkin ini ada waktunya kalian untuk mendengar. Atau jika terjadi konflik atau terjadi apa-apa, cobalah mendengarkan dulu alasan dari berbagai sudut ya. Jangan cuma mendengarkan kata-kata sendiri, sehingga kadang-kadang kita suka terkecoh oleh sudut pandang mata kita. Secara keseluruhan di sini ada rock bottom, artinya ada sesuatu yang agak sedikit membuat kisruh. Ya, apa yang terlihat tidak terlihat, apa yang tidak terlihat bisa saja terlihat. Kalian berada di dualitas yang nanti akan sedikit banyak membuat rancuh ya. Rancuh itu dalam artian mungkin kalian melihat ada seseorang yang manis, ternyata hatinya enggak. Jadi lebih banyak bercermin, berkaca supaya kalian bisa lebih menajamkan intuisi kalian ketika menilai atau bahkan melihat sesuatu. Oke, kita lihat untuk love life-nya ada pesan apa. Ada very soon. Clearly what desired you want, so that it come to you now. Ini tergantung ya. Kalau yang sedang menunggu pasangan, ditunggu aja very soon. Sepertinya mungkin akan bertemu dengan soulmate kalian atau soul searchingnya kalian. Tapi yang sudah berpasangan, mungkin apa yang sedang kalian harapkan atau apa yang sedang kalian tunggu sebentar lagi akan datang. Itu sebab kenapa orang harus bersabar. Ada reconciliation, someone from your past is returning to your life. Beberapa Aries mungkin akan balikan lagi sama mantannya atau sama orang masa lalu. Ya, rekonsiliasi. Cuman kalau yang ada pasangan, jangan. Artinya kalau yang sudah ada pasangan, rekonsiliasinya sama pasangan sendiri, tapi memperindah hubungan seperti di masa lalu. Ya. Di sini bottom of the deck separation. Gak banyak juga, mungkin ada beberapa Aries pun mungkin di 2025 akan mengalami yang namanya perpisahan ya, atau terjadi perpecahan, tapi ini bisa balik lagi ke sini, rekonsiliasi, ada doa yang terafirmasi seperti itu. Tinggal kalian lihat aja ke arah mana, tapi kalau menurut kalian ini membuat kalian was-was, kita tutup. Ada yang wedding juga nih Aries. Oke, Aries, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye Aries.